Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Sobat terkasih, mari kita terus mengedukasi banyak orang melalui media supaya ada banyak orang yang dimelekkan dari kebutaan. Dan kali ini teman-teman kita akan meresponi apa yang disampaikan oleh pemimpin bangsa kita, yaitu presiden yang mengepalai bangsa kita ini. Kalau kemarin kita membahas tentang menteri-menterinya dan juga beberapa orang yang terkait konflik antara Israel dan Palestina, kali ini presiden mengeluarkan pernyataan yang membuat gempar, ya, dan sekaligus ambigu. Nah, teman-teman, apa itu? Mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Ini dia. Simpul yang tidak beres. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. NKRI, kamu punya alasan ada, bicara. Taruh di depan kita semua dengar. KKB OPM, kamu punya alasan ada, taruh di depan kita bicara. Dan ada juri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta, kan? Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Para saudara terkasih, Indonesia itu rencana untuk mengirimkan pasukan yang katanya pasukan perdamaian masuk di dalam tim PBB atau apalah istilahnya. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. Teriakan-teriakan yang ada di Indonesia oleh sebagian orang tuh mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Dengan demikian kita sudah tidak netral. Sehingga kita tidak cocok ke sana sebagai juru damai. Tapi pertanyaan yang lebih pokok. Orang bilang kita mau menyelesaikan masalah orang, tetapi apakah di negara ini itu kita sudah damai? Apakah negara kita ini sedang baik-baik saja? Maka kita perhatikan video ini. Ini video yang terjadi di hari-hari ini di Papua. Ingat bahwa apa yang ada di Palestina itu bisa mungkin terjadi di Papua. Karena unsur-unsur yang dimiliki oleh Palestina untuk merdeka juga dimiliki oleh saudara-saudara kita di Papua. Ini pernyataan dari beberapa tokoh penting menyangkut peristiwa bagaimana Indonesia mau menjadi juru damai di Timur Tengah dan sekaligus melupakan tanggung jawab besar secara ke dalam berhubungan dengan Papua. Mohon multimedia mencatat pengumuman kedua ini karena saya mau mengirim kepada petinggi-petinggi negara ini, petinggi Polri dan petinggi Angkatan Bersenjata. Pertama, beberapa tahun lalu pastor-pastor Projo mengadakan konferensi pers dan waktu itu saya, Pastor Gusti Elmas dan Pastor Domi Hodo, kami tegaskan jangan membiarkan rakyat mati lagi. Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Boleh jadi nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih. Walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkan saja kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik. Agar kalian yang putih hidup tenang, tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan dan daerahnya, yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Debatable. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Ya. Nah,
kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada, di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mau ingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jangan membiarkan tentara mati lagi. Jangan membiarkan kelompok yang disebut KKB atau OPM mati lagi. Perkenalkan, saya perempuan asli Papua dari tempat di mana senja tidak pernah berkhianat. Saya sebagai perempuan asli Papua menolak melahirkan anak untuk kemudian menjadi korban pelanggaran HAM di kemudian hari. Sebab perempuan dan tanah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena perempuan dan tanah adalah pemberi kehidupan. Kami kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan-keresahan kami, baik yang terjadi di atas tanah Papua, yang terjadi di Indonesia, yang mengganggu stabilitas rakyat-rakyat kecil. Kami adalah sekelompok manusia yang sadar, yang kemudian menyampaikan, karena di daerah-daerah kami, bahkan di Negara harus sadar. Dulu itu kami tidak tahu, tapi sekarang kami sudah tahu. Kamu sendiri yang bikin undang-undang baru, kamu sendiri yang langgar lagi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu sendiri yang buat, baru kamu sendiri yang langgar. Nilai-nilai kemanusiaan kami dilanggar, dirampas, dan tidak ada keadilan. Itu yang bikin kami tidak ada jalan keluar lain, sehingga tanda sasi ini kami buat. Jadi kami bukan, di belakang kami tidak ada kepentingan-kepentingan apapun. Seluruh Papua mengalami hal yang sama. Sekarang di Raja Ampat, Pesan Merauke, Kerom, Timika, Freeport, dan kami di sini Ayu, di sebelah ini sawit. Terus ketika perusahaan kasih habis itu, kami mau dapat hidup di mana? Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami hanya ingin hidup aman dan damai di atas tanah adat kami. Itu yang kami perjuangkan sampai dengan hari ini. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Terus terang saya agak miris. Yang viral di TikTok itu Bapak Ibu, ketika saudara-saudara kita orang Papua datang ke rumah-rumah orang membawa pisang, membawa ikan untuk ditukarkan dengan beras dan Indomie. Terus terang itu bikin sakit hati. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Sakit hati Pak lihatnya. Yang kedua Pak, saya titip Papua Pak. Jangan karena dimekarkan seluruh hutannya habis. Seluruh kekayaan sumber daya alamnya diperkosa, dibawa keluar Pak. Ya, tolong dia bermanfaat untuk rakyat sana. Kalau nggak bermanfaat untuk rakyat sana Pak, nggak guna pemekaran Pak. Saya titip bapak-bapak semua Pak. Ya, cukuplah orang Papua menderita. Mari kita bicara. Ada sesuatu yang tidak beres, yang tersumbat, dan sumbatan ini harus dibuka. Ada simpul-simpul yang tidak beres. NKRI, kamu punya alasan ada? Bicara. Taruh di depan, kita semua dengar. KKB OPM, kamu punya alasan ada? Taruh di depan, kita bicara. Dan ada Yuri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dan kalau yang benar, maka dia harus tetap maju. Yang salah, kau harus lapangkan dada dan katakan, oh, karena selama ini kami keliru. Kalau Indonesia keliru, harus mengaku bahwa keliru. Kalau KKB keliru, harus mengaku bahwa keliru. Dan jangan membuat manusia mati percuma. Karena kamu orang punya ulah. Karena tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, saudara-saudaraku, orang asli Papua. Orang asli Papua. Orang asli Papua. Kamu adakah? Ada? Iya. Mati tidak kemana-mana, tidak mati. Kami mati tetap tenggelam di tanah Papua. Kami berkubur pasti di tanah Papua. Ya, kami menyerahkan aspirasi ini murni
karena hak kami diinjak. Ya, sehingga saya minta kepada TNI Polri, Elema untuk tolong menindaklanjuti secara terbuka. Apapun yang telah diproses secara hukum, tolong di live sehingga kami masyarakat adat orang Papua setanah Papua menyaksikan itu. Kami minta terbuka prosesnya sehingga kami rasa puas dengan perlakuan yang mereka lakukan terhadap kami. Burung cendrawasih adalah lambang kami, budaya kami, harta kami yang selalu kami lakukan untuk melakukan ritual-ritual adat yang akan digunakan. Kalau memang ada aturan-aturan yang mau dilindungi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Ya, ada cara-cara yang baik, yang bijaksana terhadap kami, sehingga kami tidak merasa tersinggung dengan cara pemusnahan seperti dibakar atau dimusnahkan seperti miras. Kami merasa tidak dihargai sekali. Ya, sehingga ini kami harapkan kepada pemerintah daerah, TNI Polri, Elema, MRP, jangan kalian tidur. Ya, Bovendigul, daerah aman, Papua Selatan aman. Ya, tetapi sedikit ini akan memicu kami untuk akan aksi dan aksi. Kami orang Papua Selatan tidak pernah keras, tidak pernah melakukan anarkis. Tetapi ada hal yang sangat menyakiti hati kami. Tetap kami berdiri di depan dan kami lakukan aksi untuk membela hak-hak kami orang Papua. Ya, perlu digarisbawahi. Oke. Sehingga saya menghimbau kepada kami semua, saya kira aspirasi kami dan tuntutan kami sudah sampaikan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan, sehingga dari sini kami akan bubar ke tempat kita masing-masing dengan tertib dan kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Oke teman-teman yang terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto? Tentu dia sedang berdiri di dalam perjuangan sebenarnya, perjuangan yang disuarakan oleh bangsa kita sebenarnya ya. Itu idealnya gitu ya. Dia sedang berbicara tentang perjuangan penghapusan penjajahan bagi segala bangsa gitu ya. Penjajahan ya, tanda kutip penjajahan. Penjajahan ini bisa beragam gitu ya. Penjajahan ini bisa diartikan macam-macam begitu. Tapi yang mau disorot oleh Presiden dan juga jajaran menterinya yang sudah kita bahas berulang-ulang, itu seperti penjajahan yang menurut pendapat mereka atau sekelompok orang dari Islam, lalu penjajahan antara yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Apakah tepat disodorkan atau dikatakan demikian? Tentu kita bisa menggalinya atau memahaminya. Nah teman-teman, satu pernyataan ini, kalimat ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini, walaupun itu dalam bentuk perjuangan untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi itu penuh dengan sebuah hal yang kurang tepat kalau menurut saya. Kenapa? Kalau Indonesia mengakui Israel, kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia mengakui Israel. Hal ini menimbulkan sebuah hal yang pro kontra. Ada yang pro, pasti orang-orang tertentu yang masih sebenarnya mendukung atau fanatik Palestina begitu ya. Tapi ada juga yang akan memberikan sebuah komentar, loh, bagaimana dengan Israel? Apakah syaratnya harus demikian? Apakah syaratnya harus Israel mengakui atau memberikan keleluasaan kepada Palestina supaya merdeka, lalu Indonesia mengakui Israel? Ini bisa ditafsirkan sembarangan begitu. Nah, lalu masalahnya di mana? Begini teman-teman. Konflik Israel-Palestina itu bukan konflik didasarin agama, itu harus kita tahu. Tapi di sana, di Palestina itu, ada sekelompok garis keras yang merusak sipil dari Palestina, itu yang harus kita tahu. Jadi ada orang-orang di sana yang memakai rakyat sipil atau teritorialnya Palestina untuk bersembunyi dan menyerang Israel. Dan saat dibalas oleh Israel, yang notabene di sana itu ada organisasi terlarang yang bersembunyi di balik warga Palestina, ya otomatis kan negara itu, bangsa itu lulantak begitu. Memang di sini dipertontonkan adalah bagaimana kelompok organisasi yang tidak disukai oleh banyak orang ini, termasuk Indonesia sebenarnya, HAMAS, termasuk Indonesia, nggak tahu ya, entah sekelompok misalnya kayak orang-orang yang selalu ngumpul donasi itu ya, mereka suka ngumpul donasi gitu ya, untuk membela Palestina, katanya paling nggak tahu nulis Palestina yang mana sebenarnya gitu ya. Mereka sedang
mempertahankan kedaulatan mereka dari serangan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi yang terlarang ini yang dilakukan kepada Israel dan dibalas gitu. Notabene mereka bersembunyi di warga sipil Palestina. Teman-teman, ini sebenarnya perlu kita kritisi gitu loh. Ini seperti orang itu lempar gitu lalu sembunyi di balik rok mamanya gitu ya kan, rok ibunya gitu ya. Nah, ketika mau dibongkar ibunya juga kena gitu. Jadi sebenarnya siapa yang sangat gentle yaitu HAMAS itu, sekelompok yang notabene melemparkan merusak tatanan orang lain dengan cara merugikan, membunuh itu. Otomatis ketika dibalas mereka bersembunyi di rok begitu ya, di teritorialnya Palestina. Bagaimana ceritanya kalau bukan disingkirkan dulu ini warga sipil ini? Dan kita tahu teman-teman, sebelum Israel membalas, mereka sudah menyuarakan supaya warga sipil dipindahkan dulu. Bagaimana dalam hukum perang apapun itu, ini pindahkan dulu nih, kasih aba-aba dulu nih, baru laksanakan tugas gitu. Teman-teman, kurang baik apa lagi mereka? Sekali lagi saya bukan pendukung Israel. Saya berdiri dalam kedaulatan yang terjadi begitu. Tetapi yang mau kita lihat adalah, teman-teman, begitu getolnya bangsa kita sampai pemimpin bangsa kita ini untuk membela, untuk menyuarakan, berteriak supaya Palestina merdeka, bebas dari penjajahan, tanda kutip penjajahan. Tetapi naasnya dan mirisnya, di tengah-tengah bangsa kita ini terjadi penjajahan terhadap minoritas dan agama-agama lain, teman-teman. Ini konflik yang tidak pernah selesai dan tidak pernah diperhatikan dengan serius oleh pemerintah. Beragama saja sulit begitu di bangsa kita ini. Bagaimana memerdeka secara menyeluruh? Bangsa kita ini aja dalam sekelompok agama itu ditindas, beribadah tidak bebas. Padahal kebebasan itu adalah hak semua agama dan bangsa. Tapi karena Indonesia ini beragam agama, ada yang mayoritas justru menindas yang minoritas. Pembangunan di mana-mana pun kadang ditolak, menegakkan syariat dan lain segala macam. Lantas di mana pembelaan-pembelaan itu, teman-teman? Coba kita pikir deh. Kita membela bangsa lain, tapi orang yang ingin memperbaiki moralnya dengan beragama justru dilarang. Berdoa kepada Allah mereka dilarang. Apa respon teman-teman? Gak habis pikir saya. Tapi di mana teriakan dari Pak Prabowo dan seluruh jajaran menterinya ketika orang Kristen ditindas, dipersekusi, dilarang saat ibadah? Di mana? Ayo. Jadi teman-teman, mari kita itu waras lah. Kita sangat getol membela bangsa lain yang notabene kontribusinya juga tidak bisa dibuktikan apa ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau Israel nggak usah ditanya, kontribusinya juga banyak ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, memberikan aplikasi-aplikasi, HP dan segala macam begitu ya, sampai TOA juga kan begitu. Ya di sini kita berdoa ya, kita berdiri supaya bangsa kita ini jauh lebih diperhatikan dibandingkan bangsa lain begitu ya. Ada banyak warga di Papua yang masih belum mendapatkan hak-hak mereka. Ada banyak orang-orang di NTT sana yang belum mendapatkan hak-hak mereka. Lalu kita sibuk ke bangsa lain sana. Aduh. Oke lah teman-teman, sampai di sini semoga kita cerdas ya. Kita doakan supaya konflik antara bangsa Israel, orang Israel dengan Palestina, tanda kutip HAMAS yang di dalamnya itu segera diselesaikan lah. Semua agama pasti tidak menyukai kelompok-kelompok radikal. Ya, semua agama mestinya menyuarakan kesepakatan untuk melawan segala bentuk itu. Tapi kalau kita beranjak atau bergerak dari pemahaman agama, kita sudah salah. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.